Aku sadar menjadi mahasiswa itu pilihan, tetapi berkembang menjadi mahasiswa itu keputusan. Maka dari itu, aku tidak hanya mau hadir di kelas, tetapi juga hadir dalam tanggung jawab. Menjadi asisten dosen dan pengurus organisasi menjadi salah satu hal yang aku ambil saat ini. Dan aku sadar di tengah kesibukan itu, kata produktivitas itu tidak hanya sekedar kerja keras, tetapi juga kerja cerdas. Maka dari situ, aku membutuhkan partner yang tepat. Dan disitulah Google hadir untuk menemui aku. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akrom. Saya dari Universitas Brawijaya, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, program studi matematika, dan saat ini ada di semester 4. Nah, salah satu inovasi Google yang membuat yang itu relevan menurut saya yaitu adanya fitur appointment schedule di Google Calendar yang terintegrasi dengan Google Meet. Sebagai asisten dosen dan pengurus organisasi, saya menghadapi tantangan dalam mengatur konsultasi saat ingin bercengkrama dengan teman-teman saya yang ada di organisasi lain dan juga teman-teman yang ada di kelas dan ingin menanyakan hal-hal apa aja yang kurang jelas dalam pengasistenan tersebut gitu. Nah, dengan fitur ini saya cukup membagikan satu link kepada teman saya, teman organisasi lain saya, dan teman-teman adik tingkat saya, dan hal itu mempermudahkan. Jadi akan muncul link yang ada di Google Meet itu dan muncul di Google Calendar mereka begitu. Sehingga ini menggambarkan kemudahan teknis dan ini mencerminkan budaya kerja Google yang menghargai waktu, efisiensi, dan keteraturan kolaborasi. Dan aku yakin menjadi Google Student Ambassador itu adalah cara terbaik saya untuk mengenalkan pemanfaatan fitur-fitur ini kepada mahasiswa agar mereka tidak hanya menggunakan teknologi tetapi menggunakan juga secara strategis. Itu menurut saya. Selanjutnya, kalau misalkan aku membuat acara teknologi and sales, saya akan berangkat dari realitas yang ada di kampus, terutama di fakultas saya. Nggak mudah menggerakkan massa untuk datang ke acara sebuah kampus, karena kalau misalkan kita mengadakan secara offline itu bakal banyak tantangan yang akan kita hadapi bareng-bareng. Misalkan peminjaman yang dimana alurnya harus ada tanda tangan dari wakil dekan dan segala macamnya, dan itu kita tidak boleh pesimis akan hal itu. Maka dari situ Google pun hadir dalam mengatasi itu, yaitu kita bisa mengadakan Google Meet gitu. Dan nanti dari Google Meet-nya itu kita akan mengadakan mungkin ya studi case aja gitu, studi case yang mengintegrasikan Google worksheet-nya gitu. Misalkan kita buat studi case ini buat untuk relatable dengan anak-anak organisasi. Misalkan kita akan membuat skenario, kita akan mengundang suatu organisasi akan mengundang satu pemateri. Nah, pemateri ini bilang akan datang 30 menit lebih awal. Nah, nanti kita bagi-bagi tuh di Google Meet-nya itu. Di Google Meet itu kan sekarang kan ada fitur bracketnya gitu. Jadi nanti setiap tim akan dibagi per 5 orang. Nah, itu akan satu bracketnya itu akan menyusun jadwal terbaru dan segala macamnya di Google Docs dan segala macamnya gitu. Sehingga acara ini pun dapat mengenalkan Google lebih lanjut kepada para mahasiswa. Untuk menjaga kualitas partisipasi, saya akan memanfaatkan fitur attendance tracking di Google Meet guna memastikan peserta benar-benar terlibat saat sesi berlangsung. Jadi sertifikat
diberikan bukan hanya karena hadir, karena aktif mengikuti keseluruhan kegiatan. Dengan konsep ini, teknologi Encil bukan sekedar webinar, melainkan ruang diskusi interaktif yang membantu mahasiswa melepas penat di tengah mata kuliah dan kesibukan organisasi. Itu menurut saya. Selanjutnya, pemikiran out of the box yang pernah saya alami sewaktu aku SMA. Aku pernah diamanahi sebagai ketua pelaksana kafe literasi. Dan kalau mau tahu, kafe literasi itu sudah berjalan bertahun-tahun diadakan, dan itu seperti acara turun-menurun. Dan konsepnya itu ketika kita membeli barang atau makanan yang ada di kafe tersebut, itu sistemnya beli, terus kita dapat kartu gitu, kartu nomor, lalu nanti si pramusajinya akan mencari nomor tersebut, dan dimana itu akan membuat traffic yang sangat banyak begitu, dan itu tidak efisien. Dan di tahunku ketika aku menjadi ketua pelaksana, aku melancarkan ide yang menurutku cukup bagus dan efisien pada tahun itu, yaitu sistemnya seperti yang ada di fast food gitu. Jadi istilahnya mereka datang mesen menu, dan ketika itu mereka tidak langsung duduk tetapi nunggu makanan itu sampai jadi mereka duduk di bangku-bangkunya itu dengan membawa makanan sendiri, dan itu akan mempercepat dari segi alur lalu lintas kafe literasi tersebut. Dan pertanyaan terakhir itu, padahal momen apa ya pencapaian? Oh, pastinya di 3 bulan pertama aku pengen mengapresiasi diri aku sendiri, karena aku orangnya jarang untuk tampil di depan video seperti ini, agak sangat-sangat jarang di tempat video, dan membuat video seperti ini itu menjadi suatu kebanggaan di diri aku, karena aku berhasil membuat suatu video seperti ini dengan skrip-skrip yang saya sudah siapkan, pertanyaan-pertanyaannya dan segala macam. Dan untuk apa itu? Karena aku yakin aku tuh sebenarnya aku introvert, tetapi aku bukan seorang pemalu gitu. Aku pengen mengasah skill-skill aku, terutama public speaking. Demikian sehingga public speaking aku tuh setiap harinya meningkat. Dan pastinya Google Student Ambassador ini sangat membantu saya dalam hal ini gitu. Dan dampaknya yaitu aku ingin mengajak ke teman-teman yang mungkin masih malu di luar sana seperti saya, introvert. Ayo, introvert itu bukan pemalu. Introvert itu cuma suatu sifat yang ketika berinteraksi dengan orang banyak, energi sosialnya cepat habis, tetapi bukan pemalu. Jadi ayo buat teman-teman aku pengen mengajak teman-teman yang mungkin introvert dan pemalu itu sama seperti aku gitu. Oke, begitu dulu dari aku, dan terima kasih. Saya Akrom, dan bye-bye.